malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran sadiqa wa amalan salihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita selalu rindukan Bunda Doris. Belum apa-apa saya udah ditodong sama Bunda Doris nih. Saya tadi bilang ke Bunda Doris kayaknya harus segera pulang ke Indonesia jadi ustazah menggantikan Mama Dede. Saya yakin kalau Bunda Doris pulang ke Indonesia, Bunda Doris jadi selebgram. Selebgram memasak ya Bunda Doris ya. Karena masakannya enak. Salah satu yang saya rindukan dari Hong Kong itu adalah masakannya Bunda Doris. Dulu saya tiap tahun 2 kali ke Hong Kong. Jadi kalau saya pengen nyari bawang merah, saya ke Hong Kong. Tapi berhubung Bunda Doris lupa sama saya, ya udahlah 5 tahun saya nggak ke Hong Kong. Hampir saya bilang saya nggak akan ke Hong Kong lagi, tapi alhamdulillah Bunda Doris ingat lagi sama saya. Dan setiap ngelihat wajah-wajah anak-anak muda, cewek-cewek Hong Kong yang soleha, yang sebagian besarnya adalah jomblo fisabilillah, saya selalu senyum-senyum sendiri karena diam-diam saya mengagumi kalian. Diam-diam saya sebetulnya belajar dari kalian karena kalian semuanya orang-orang hebat. Karena gak mudah loh untuk pergi meninggalkan keluarga sebagai perempuan ya. Kalau sebagai laki-laki itu mungkin hal yang biasa. Sebagai perempuan pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, jauh dari orang yang tercinta, mungkin sebagian LDR-an yang gara-gara LDR-an akhirnya ditinggalkan, yang kemudian pas pulang-pulang ternyata udah ada janur. Itu tuh semuanya gak mudah. Jadi apapun yang kalian korbankan untuk bisa mencari rezeki yang halal di sini itu adalah jihadnya kalian. Maka jangan pernah mengotori jihad itu dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Karena pengorbanan untuk sampai ke sini itu tuh nggak mudah. Saya yakin banget. Jangankan kalian yang tinggal di Hong Kong dengan segala amanah yang berat, orang yang keluar negeri untuk kuliah aja itu pengorbanannya luar biasa. Padahal dia udah dapat beasiswa, dapat asrama, tugasnya cuma belajar, itu aja berat. Apalagi kita yang bukan hanya keluar negeri, tetapi juga mendapatkan amanah dari keluarga kita untuk menafkahi. Mungkin sebagian ada yang masih menafkahi orang tuanya dan adik-adiknya. Sebagian yang lain menafkahi anaknya, bahkan sebagai single mom, single parent. Ketika dia tidak bisa mengandalkan suaminya atau mantannya. Ya, mungkin sebagian di sini punya mantan sederet kali ya. Lebih dari selusin. Artinya apa
Apa yang sudah kalian korbankan untuk sampai ke sini, lalu bertahan di sini sampai jadi orang Hong Kong kayak Bunda Nuris. Saya juga ngerti Bunda Nuris kenapa gak pengen pulang ke Indonesia. Saking Bunda Nuris cinta dengan Hong Kongnya, Masya Allah, itu tuh gak mudah. Dari anak beliau SD sampai anak beliau udah punya anak, bayangin. Dari anaknya kecil sampai udah punya anak, udah punya cucu. Dan mungkin sebagian kalian juga sama-sama senior dengan Bunda Nuris. Ada yang baru setahun, 2 tahun, dan itu adalah tahun-tahun yang paling berat. Maka jangan pernah mengotori jihad ini dengan sesuatu yang Allah gak ridho. Sayang, pengorbanan yang sudah sekian besar dicatat oleh Allah sebagai sebuah jihad fisabilillah. Kemudian itu bisa menjadi adalah jalan kalian masuk ke surga, tiba-tiba terhalang hanya gara-gara tergoda sama mas-mas Hong Kong. Apa istilahnya di sini? Jalanan. Jalanan. Maksudnya kayak gini kan foto kan. Maksudnya men foto nih cepak nih. Gara-gara tergoda sama Andy Lau. Tergoda sama Jackie Chan. Enggak ya? Mending dorongan ya? Itu foto nih. Oh, udah tua. Saya udah gak ngikutin siapa yang muda-muda. Jadi jangan kotori atau jangan batalkan, jangan rusak semua pengorbanan dan ibadah jihad mencari rezeki yang halal kalian dengan sesuatu yang Allah enggak ridho. Bersabarlah. Pengorbanan kalian hari ini adalah sebuah investasi di masa yang akan datang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kalian berkorban, nanti akan Allah ganti dengan sisa usia kalian setelah menikah dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Ketika kita berkorban setahun sampai 5 tahun atau mungkin lebih mencari rezeki yang halal, harusnya dengan itu Allah akan mengaruniai untuk kita anak-anak yang hafiz dan hafizah. Tetapi gara-gara kita mengotorinya dengan sesuatu yang haram, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencabut kembali semua kebaikan itu. Jadi bersabarlah. Dengan sedikit pengorbanan, dengan sedikit rasa rindu, dengan sedikit rasa yang tidak nyaman, maka bertahanlah di situ. Semoga Allah ridho dengan semua perempuan-perempuan pejuang yang solehah yang ada di hadapan saya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting. Jadi saya ini bukan seorang stand up comedy ya. Jadi jangan ekspektasi bahwa saya akan melucu. Karena saya ingin menyemangati teman-teman di sini dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hari ini kita pengen belajar salah satu tema yang paling penting dalam Islam, yaitu tema rukun iman yang ke-6. Apa rukun iman yang ke-6? Percaya kepada takdir, bukan kepada Allah. Qada dan qadar, percaya kepada takdir. Mbak-mbak dan ibu-ibu yang ada di sini tinggal di Hong Kong itu takdir bukan? Takdir. Jauh dari suami takdir bukan? Takdir. Ditinggal mantan takdir bukan? Takdir. Mantan nikah sama tetangga tempat kita curhat takdir bukan? Nasib. Kita nge-follow seseorang tetapi dia nggak pernah nge-follow back, takdir bukan? Ini ada yang duduk di depan, ada yang di belakang, takdir bukan? Takdir. Ada yang moto ternyata mencetnya video, takdir bukan? Masa aku. Ada yang nge-follow pakai akun fake tapi ketahuan. Itu adalah
takdir. Jadi takdir itu adalah wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sesuai dengan ilmu Allah, itulah takdir. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang bukan takdir. Kita mengedipkan mata kita dalam beberapa menit sekian ratus kali, itu adalah takdir. Terus sekarang kita pengen melotot, nggak pengen berkedip, itu adalah takdir. Barusan saya melotot, itu adalah takdir. Baik ataupun buruk menurut kita dalam kehidupan, semua itu adalah takdir. Dan kita di dalam rukun iman diperintahkan untuk beriman percaya sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang kita ngerasa bahwa itu di luar kehendak Allah, itu di luar kemampuan Allah. Padahal kita menghafal di antara 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah kudrat, iradat. Allah mampu, Allah berkehendak. Allah mampu, Allah mau. Berarti tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita di luar kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dalam ketetapan Allah. Dan takdir itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, di sebuah kitab induk namanya Ummul Kitab. Kitab induk yang bernama Ummul Kitab. Kapan ditulis? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Nanti akan lahir seorang laki-laki namanya Hanan. Nama Instagram. Kalau nama asli yang tahu cuma Bunda Nuris. Nanti akan lahir di Aceh. Orang tuanya Fulan, ibunya Fulan. Dia akan kuliah ke Mesir. Dia akan ketemu dengan jodohnya dari Jawa. Itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Rezeki, jodoh, bahagia, sengsara, ajal, semuanya sudah lengkap ditulis. Bahkan tidak ada satupun sekecil apapun peristiwa dalam hidup kita yang tidak tercatat di dalam Ummul Kitab. Apa nama kitabnya? Ummul Kitab. Apa bedanya dengan Al-Quran, Al-Fatihah? Apa bedanya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah itu Ummul Quran. Kalau kitab takdir, Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu artinya kitab induk, yang di dalamnya dituliskan semua peristiwa kehidupan, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya ada di situ. Makanya disebut dengan kata Ummul Kitab, kitab induk. Dan kitab induk itu disimpan di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak ada yang bisa membukanya atau mencoret-coretnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab induk yang besar itu kemudian Allah ambil bagian-bagian tertentu, bab-bab tertentu, tema-tema tertentu, kemudian diberikan kepada malaikat untuk ditulis ulang 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jadi di sana udah ada yang lengkap tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian 40 hari sebelum ibu kita, sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, Allah menyuruh para malaikat untuk menulis ulang. Apa yang ditulis? Khusus tentang bayi yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Jadi ada 2 kali dicatat. Pertama 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta, dan yang kedua dicatat 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim. Itulah kenapa ada tradisi 40 hari, 4 bulan, dan seterusnya. Kenapa ada selamatan? Karena di dalam itu kita sedang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan takdir-takdir yang baik. Jadi itu adalah arti dari takdir yang kita wajib beriman.
Apa hasilnya ketika kita beriman bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah? Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Amerika, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Taiwan, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Jepang, bukan ke Korea ketemu apa-apa, itu adalah takdir Allah. Tadinya cita-citanya lulus SMA pengen ke Seoul. Nah itu juga takdir Allah. Tiba-tiba ada air jatuh. Itu 50.000 tahun yang lalu dicatat air jatuh pas Ustaz Ali lagi ceramah. Barusan kalian ketawa, itu adalah takdir. Saya enggak Ustaz, berarti itu juga takdir. Jadi kita nggak bisa hindari teman-teman. Apapun yang terjadi, ada yang mau ketawa, itu takdir. Yang nggak mau ketawa agar bisa melawan takdir, itulah takdir dia. Takdir dia ketika yang lain ketawa, dia cemberut. Itulah takdirnya. Ketika yang lain menjawab salam, dia diam. Itulah takdirnya. Ketika yang lain sakit, dia sehat. Itulah takdirnya. Ketika kena COVID, dia terjebak di Hong Kong, nggak bisa pulang ke Indonesia. Itulah takdirnya. Dan berbagai macam lagi peristiwa yang besar dan yang kecil dalam kehidupan kita, semuanya takdir Allah. Arti takdir Allah, semuanya dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, rencana Allah. Dan itu yang harus kita belajar untuk meyakininya. Tapi ada yang unik tentang beriman kepada takdir ini, teman-teman. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW pernah bilang kayak gini. Al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir itu dapat menghilangkan rasa sedih dan rasa cemas. Rasa sedih dan rasa cemas. Cemas itu bentuk yang lainnya takut, khawatir, galau, was-was, bingung. Itu semuanya disebut dengan istilah hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, apa artinya? Bukan, itu terjemah yang keliru. Jangan was-was, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dalam keadaan takut, cemas terhadap keselamatan Nabi, makanya Nabi bilang, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahzan, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kata hazan di dalam hadis Tabrani tadi artinya cemas tentang masa depan. Aduh, saya tinggal di sini, kira-kira nanti bisa dapat jodoh nggak ya? Kan saya nggak pengen juga nikah sama orang sini. Pengennya nikah sama anak pondok yang hafiz Al-Quran 30 juz. Kalau nggak 30 juz, minimal juz 30. Karena capek saya sholat tahajud setiap malam, ayatnya itu lagi. Surat Al-Ikhlas. Setiap sholat Al-Ikhlas. Biasa dikit paling Al-Kausar. Nggak berani yang panjang-panjang karena nggak hafal. Sekalinya nambah agak panjang dikit Al-Kafirun, tapi nggak tahu ujungnya. Diulang. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abidun. Enggak tahu ujungnya kemana, muter aja di situ. Akhirnya surat Al-Kafirun lebih panjang daripada surat Al-Baqarah. Ya Allah, saya bisa nggak punya suami yang hafiz Al-Quran? Padahal saya bukan ning, padahal saya bukan ustazah, padahal saya bukan santri.
Saya cuma seorang pekerja biasa. Saya seorang perantau. Saya nggak punya basic ilmu agama. Saya pakai jilbab juga masih sering jatuh. Saya juga nggak tahu gimana cara pakai pakaian yang syar'i. Saya belum bisa ngaji. Saya jauh dari keluarga. Saya mungkin bukan seorang perempuan yang kayak favorit yang suka pakai filter di sosial media. Saya jarang pakai filter. Saya bukan TikToker. Ya, terus khawatir bisa nggak punya suami yang tingginya 3 meter. Muncul rasa khawatir, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari anak-anak saya. Normalnya itu kan anak-anak kecil punya ibu di sisinya, sehingga ketika mereka susah, mereka pulang ke rumah cerita ke ibunya. Kalau sekarang cerita ke neneknya, neneknya tidur. Cerita ke kakeknya, kakeknya sibuk di sawah. Bagaimana anak-anak saya ya Allah? Siapa yang mendidik mereka ya Allah? Gimana kalau mereka dibully di sekolah? Gimana kalau mereka ternyata merindukan saya? Gimana mereka kalau ternyata terluka karena jauh dari saya? Rasa khawatir, cemas yang luar biasa, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari suami. Dekat aja saya nggak percaya, apalagi jauh. Ya Allah, apakah dia akan setia kepada saya? Kan gitu kan? Yang laki-laki di sana, ya Allah, istri saya ada di negeri banyak cowok-cowok keren misalnya. Banyak garam. Saya jadi ingat garam asam nih. Di sana dia sendiri, mungkin dia dengan teman-temannya juga sama-sama merantau, jadi mereka nasibnya sama. Mungkin di sana mereka nggak punya ustazah, nggak punya seorang yang membimbing. Apakah istri saya di sana baik-baik saja? Bagaimana ketika dia tinggal di sebuah rumah yang tuanya itu bukan orang yang baik? Atau kita sendiri khawatir, apakah saya akan ketemu dengan seorang yang memiliki, yang memberi saya pekerjaan, orangnya baik atau enggak? Bagaimana kalau saya dilarang sholat? Bagaimana kalau saya dikasih makanan yang haram? Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu? Muncul hazan, rasa khawatir, cemas, bingung, takut. Apa obatnya? Obatnya kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar. Obatnya belajarlah iman kepada takdir. Itu obatnya. Tapi saya beriman kepada takdir, Ustaz.